Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihadul ulama'i fi talabil ilmi. Ini adalah kesungguhan para ulama di dalam mencari ilmu agama. Kana sayyiduna Syekhul A'immati al-Mujtahidina Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin al-Ustadz al-Azam nafa'allahu bihim fi ayyami talabihil ilma yutali'u qira'atahu fil laili fayastaghriqu ba'dahu aw jullahu wa rubbama istaghraqal laila kullahu wa hukiya annahu ihtaraka alaihi bis siraji 13 imamatan inda mutala'atihi li shiddati istighraqihi fiha. Sayyiduna Syekhul A'immah, gurunya para imam yang mujtahid, yaitu Muhammad ibn Alawi ibn Ahmad ibn al-Ustadz al-A'zam nafa'allahu bihim, ketika beliau mencari ilmu, beliau bermutola'ah membaca ilmu di waktu malam, sehingga sebagiannya ataupun kebanyakan malamnya dihabiskan dengan bermutola'ah, dan bahkan kadang satu malam penuh dihabiskan untuk bermutola'ah. Konon 13 surban milik beliau hangus terbakar dikena pelita yang digunakan untuk menerangi kitab-kitabnya ketika beliau bermutola'ah. Hal ini karena kesungguhan beliau di dalam menghabiskan waktu malamnya untuk mencari ilmu ataupun untuk mentelaah ilmu, mengkaji ilmu. Jadi 13 surban hangus terbakar dengan sebab pelita yang ada di dekat beliau untuk menerangi kitab-kitabnya agar bisa mengkaji ataupun mentelaah ilmu. Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, ini ada dua riwayat, ada yang membaca Al-Hibasyi, yaitu riwayat ulama Hijaz, ada juga yang membaca Al-Habasyi, ini merupakan riwayat ulama Hadramaut. Jadi ada dua riwayat, yang pertama Al-Hibasyi, yang kedua Al-Habasyi. Wa ana kuntu ayyama ijtihadi fi talabi bi Makkah utali'u ana wa akhi Husain wa Alawi as-Saqqaf al-laila kullahu fil mahalli ismu kitabin fil fiqhi wa nuhaddiru 12 syarhan 'alal minhaji wa nu'allikuha bi adhanina wa yakhruju walidi akhiral laili wa yuhassiluna nutali'u fayaqul adakum ya iyali tutali'un barakallahu fikum. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, dulu ketika aku semangat di dalam mencari ilmu di Mekah, aku dan saudaraku yaitu Husain dan Alawi as-Saqqaf satu malam penuh bermutalaah kitab Al-Mahalli. Al-Mahalli ini merupakan nama kitab di dalam fan fikih. Dan kami menghadirkan 12 syarah kitab Al-Minhaj. Dan saya ikatkan 12 syarah itu di dalam hati kami. Artinya difaham. Dan pada akhir malamnya orang tua saya datang. Maksudnya orang tuanya keluar dan menemui beliau-beliau
yang lagi mutola'ah. Dan ayahku, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, mendapati kami dalam keadaan bermutola'ah. Kemudian ayahku berkata, kalian selalu bermutola'ah wahai keluargaku, semoga Allah memberkati kalian. Nah, ini kesungguhan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Kenapa beliau menjadi ulama? Kenapa beliau menjadi orang yang jenius di dalam ilmu agama, di dalam ilmu syariat? Karena pada waktu beliau berjuang mencari ilmu, pada waktu beliau menuntut ilmu syariat, beliau sungguh-sungguh di dalam bermutola'ah. Qalu inna sayyidana Abdurrahman ibn Ali yukarriru lawhah qabla qiraatihi ala syekh 25 marrah. Mereka berkata bahwasanya Sayyid Abdurrahman bin Ali mentakrir papan, maksudnya sebuah catatan yang di dalamnya berisi catatan ilmu-ilmu, papan yang berisi catatan-catatan ilmu. Jadi sebelum dibacakan kepada gurunya, papan itu ataupun catatan itu diulang-ulang, ditakrir, diulang-ulang sebanyak 25 kali. Seperti itu seyogyanya orang yang mencari ilmu. Jadi sebelum mengaji kepada gurunya, diulang dulu sebanyak 25 kali, kemudian belajar kepada gurunya. Qala Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi yukarriru dars alf marrah wa Sayyidi Ahmad ibn Zain Al-Habasyi 25 marrah. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengulang-ulang pelajarannya 1000 kali. Dan guru saya Ahmad ibn Zain Al-Habasyi mengulang 25 kali. Jadi ilmu itu selalu diulang-ulang. Bitakrir yahsulut ta'thir. Dengan kita mengulang-ulang ilmu, dengan mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang catatan yang kita peroleh dari guru-guru kita, oleh itu kita ulang. Terserah kita mau ikut yang diulang 1000 kali ataupun diulang 25 kali. Kana Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi ma'indahu ilmun wa kana sababu talabihi lil ilmi annahu khataba bint Al-Habib Muhammad bin Qutban faqala lahu la uzawwiju ibnati ala rajulin ami. Wal Habib Muhammad hadha ma takallama wa maqsuduhu at-ta'yir bal maqsuduhu at-tanshit lahu li talabil ilmi. Falamma sami'a hadhihi al-maqalah Al-Habib Muhammad Al-Habasyi dhahaba wa talaba al-ilma fa akhadha kathiran min al-ulum min at-tafsiri wal hadithi wal fikhi wa ilmi al-adabi wa ghairi dhalik wa balagha mablaghan 'aziman fil ilmi hatta shara muftiyan fil Hijaz wa akhadha anhu Al-Habib Muhammad bin Qutban ilmal alah. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi tidak mempunyai ilmu sama sekali. Sebab dia mencari ilmu, bahwasanya ketika Al-Habib Muhammad bin Husain meminang putri dari Al-Habib Muhammad bin Qutban, maka Muhammad bin Qutban berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi, saya tidak akan mengawinkan putri saya kepada laki-laki yang bodoh. Tapi sebenarnya Al-Habib Muhammad bilang seperti itu bukan maksudnya untuk mencela, karena Al-Habib Muhammad bin Husain bodoh terus dicela, tidak. Tujuan beliau mengatakan
saya tidak akan menikahkan putri saya terhadap orang yang bodoh dengan orang laki-laki yang bodoh. Tujuannya bukan untuk mencela, akan tetapi tujuannya untuk memotivasi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi untuk mencari ilmu. Maka ketika Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi mendengar perkataan ini, akhirnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi berangkat untuk mencari ilmu. Akhirnya beliau mendapatkan beberapa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu adab dan lain sebagainya. Dan bahkan beliau sampai kepada puncak pencariannya di dalam mencari ilmu, sehingga beliau menjadi mufti di negara Hijaz. Bahkan mertuanya sendiri, yakni Al-Habib Muhammad bin Qutban, belajar kepada menantunya ini, belajar ilmu alat. Hukiya Syekh Ahmad bin Qasim tilmidh Syekh Ahmad ibn Hajar dhahaba ila Misr wa kana yahduru madaris Syekh Muhammad Ar-Ramli wa yubahithuhu hatta inna Syekh Ar-Ramli yutali'u kathiran wa yabitu sahiran li tahqiqil mabahithi wal masail faqalat lahu ummuhu malaka ya Muhammad tut'ibu nafsaka fil mutala'ah faqala laha inna rajulan ghariban dakhala al-balada wa yahduru madarisana wa yubahithuna fil masail hadha alladhi hamalani ala kathratil mutala'ah. Falamma asbahat sa'alat 'anil rajul al-gharib fadalluha 'alayhi wa ja'at ilayhi wa qalat lahu anta mamnu'un min huduri madarisi waladi Muhammad wa hadha minha rahmatul abawain. Diceritakan bahwasanya Syekh Ahmad bin Qasim yang merupakan murid daripada Syekh Ahmad ibn Hajar, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, murid beliau yang bernama Syekh Ahmad bin Qasim ini berangkat menuju Mesir. Beliau menghadiri majelis taklimnya Syekh Muhammad Ar-Ramli, yakni Imam Ramli. Dan bahkan dia, murid Ibnu Hajar ini yang bernama Syekh Ahmad bin Qasim, membahas ilmu bersama Syekh Muhammad Ar-Ramli, yakni Imam Ramli. Sehingga Syekh Ramli, yakni Imam Ramli, mentelaah kitabnya dengan sungguh-sungguh, sehingga pada waktu malam dia tidak tidur, bergadang untuk mentahqiq ataupun untuk memperdalam pembahasan-pembahasan dan masalah-masalah ilmu agama, ilmu syariat. Jadi satu malam Imam Ramli tidak tidur hanya untuk mentahqiq ataupun meneliti pembahasan-pembahasan dan masalah-masalah itu. Akhirnya ibu dari Imam Ramli ini berkata kepada Imam Ramli, "Wahai Muhammad Ar-Ramli, kenapa kamu membuat dirimu capek di dalam bermutola'ah?" Maka Syekh Muhammad Ar-Ramli berkata kepada ibunya, "Gini Bu, ada seorang laki-laki asing masuk ke negara kami, yakni negara Mesir, dan mengikuti pengajian kami, mengikuti majelis taklim Imam Ramli, dan membahas di dalam masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu syariat. Nah, inilah yang mendorong saya," kata Imam Ramli kepada ibunya, "untuk memperbanyak bermutola'ah." Kemudian ketika pagi, ibunya menanyakan laki-laki yang datang kepada Imam Ramli itu, laki-laki asing yang merupakan murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Ditanya kepada santri-santrinya, santri-santri Imam Ramli. Akhirnya mereka
menunjukkan laki-laki itu kepada ibunya, kepada ibu Imam Romli. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh murid-murid Imam Romli bahwasanya Syekh Ahmad bin Qasim, murid daripada Syekh Ahmad Ibnu Hajar, berada di suatu tempat, akhirnya dihampiri oleh ibunya. Ketika dihampiri, maka ibunya berkata kepada murid Ibnu Hajar ini, yakni Syekh Ahmad bin Qasim. Apa katanya? Kata ibu Imam Romli, kamu dilarang menghadiri pengajian anak saya, Muhammad Ar-Ramli. Apa tujuan pelarangan dari ibunya Imam Romli untuk hadir? Jadi Syekh Ahmad bin Qasim kenapa kok tidak diperbolehkan untuk hadir ke pengajian Imam Romli? Hal itu karena kasih sayang ibu, orang tua terhadap anaknya. Karena ibu dari Syekh Muhammad Ar-Ramli kasih sayang terhadap Syekh Muhammad Ar-Ramli, karena Syekh Muhammad Ar-Ramli, yakni Imam Ramli, tidak tidur pada waktu malam karena membahas ilmu, mentahqiq masail dan mabahis. Itulah kisah daripada Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. كان الحبيب عدروس بن عمر الحبشي نفع الله به يروي عن الشيخ زكريا الأنصاري أنه عاش نحو 100 سنة وأنه كان في سن الكبر يدرس محفوظاته جميعها من جميع الفنون حتى متن الجرمية من شدة محبته متن الأجرمية من شدة محبته وعنايته للعلم. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi nafa'allahu bihi meriwayatkan dari Syekh Zakaria Al-Ansari bahwasanya Syekh Zakaria Al-Ansari hidup 100 tahun. Beliau Syekh Zakaria Al-Ansari meskipun sudah sepuh, meskipun sudah tua, beliau masih mempelajari kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Bahkan semuanya oleh beliau dipelajari. Dari semua fan ilmu beliau pelajari. Sampai matan kitab Jurmiyah pun dipelajari oleh beliau. Kenapa Syekh Zakaria meskipun sudah berusia lanjut tetap semangat, tetap gigih untuk mencari ilmu? Karena beliau sangat cinta, sangat memperhatikan terhadap ilmu. Itulah Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi tidak heran kalau Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi ulama yang mempunyai banyak karangan kitab. Yang salah satunya adalah kitab Tahrir ataupun kitab Tuhfatut Tullab yang diajarkan di beberapa pesantren. Itulah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ja'a rajulun min Jawa ila Ribat sewun li talabil ilmi lakinnahu kaslan wa kana abuhu fi Jawa yatamanna an yakuna waladuhu aliman. فأرسل إليه مالا كثيرا إعانة له على طلب العلم واستعمل ولده ذلك المال للأكل والشرب وكان أبوه يظن أن ولده قد قرأ الكواكب ثم قد ترند ثم ألفية وهكذا فلما مضى 5 سنين أو أكثر رجع الولد وعقد أبوه ضيافة لقدومه ودعا الناس إليها فأمروه أن يتكلم فلا يقدر وقدموا إليه مسألة فلا يدري جوابها فعرفوا حينئذ أنه جاهل
waftadaha abuhu wa hazina hatta marida wa mata bisababi dzalik aw ma hadza ma'nahu. Ada seorang laki-laki dari Jawa, dari Indonesia, datang ke Sewun di Yaman untuk mencari ilmu. Namun karena dia malas, sedangkan ayahnya yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia, mengharapkan anaknya kelak menjadi orang yang alim. Akhirnya ayahnya mengirimkan uang yang banyak untuk sebagai bekal untuk mencari ilmu, agar membantu anaknya mencari ilmu. Namun uang tersebut oleh anaknya digunakan untuk makan dan minum saja. Tidak digunakan untuk membeli kitab, tidak digunakan untuk ilmu. Hanya digunakan untuk foya-foya, untuk makan, untuk minum. Sedangkan ayahnya menyangka bahwasanya anaknya sudah membaca kitab Al-Kawakib, kitab Qatrun Nada, kitab Alfiyah dan seterusnya. Maka setelah 5 tahun atau lebih 5 tahun, setelah lewat dari 5 tahun ataupun lebih, akhirnya anaknya pulang ke Jawa dari Yaman, dari Sewun pulang ke Jawa. Dan ketika pulang, ayahnya mengadakan pesta istilahnya, yakni membuat jamuan untuk menyambut kedatangan anaknya dari Yaman. Sehingga ayahnya mengundang masyarakat, mengundang manusia untuk menghadiri pesta tersebut. Akhirnya ketika sudah dimulai acara itu, maka masyarakat menyuruh anaknya untuk berbicara. Namun anaknya tidak bisa berbicara. Manusia menyuguhkan masalah, artinya masyarakat sama-sama menanyakan masalah hukum kepada anak tadi, anak yang malas tadi. Namun anaknya tidak tahu menjawab, tidak bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakatnya. Akhirnya masyarakatnya tahu bahwasanya anak tersebut yang mondok ke Yaman, mondok ke Sewun adalah orang bodoh. Akhirnya ayahnya malu dan susah, sedih. Akhirnya ayahnya meninggal dunia karena itu. Jadi al-mar'u min haitsu yambut, min haitsu yasbut, la min haitsu yambut. Seseorang itu tergantung kepada kegigihannya, kesungguhannya di dalam mencari ilmu. Bukan dilihat dari di mana dia mencari ilmu. Meskipun dia mencari ilmu ke negeri yang jauh, ke negara yang jauh, seperti ke Mekah, kuliah di Mekah ataupun belajar ilmu di Mekah, belajar ilmu di Yaman, belajar ilmu di Mesir, tapi dia tidak semangat, dia malas untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Akan tetapi apabila dia mencari ilmu meskipun di negaranya sendiri, di daerahnya sendiri, di dekat rumahnya saja, dia mencari ilmu, namun dia gigih di dalam mencari ilmu, dia bersungguh-sungguh, dia semangat untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak insyaallah. Semoga kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, dan semoga kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kita diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.